Hai teman-teman, gimana nih kabar kalian pas lagi pandemi kayak gini? Semoga sehat selalu ya. Nah, di saat kayak gini, selain harus menjaga kesehatan, kita juga harus menjaga keuangan loh. Kebetulan, kali ini kita mau bahas sedikit tentang analisis saham. Buat kamu yang bingung dan pengen sesuatu yang baru buat nabung, bisa loh nabung di saham. Jadi sekarang, kita coba yuk belajar sedikit tentang analisis saham bersama kami. Sebelum kita bahas, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu ya guys. Let's get started. Dalam ekonomi, ada dua jenis investasi yang dikenal masyarakat, yaitu real asset dan financial asset. Real asset seperti tanah, bangunan, dan mesin. Sedangkan financial asset berupa saham, obligasi, valuta asing, dan sebagainya. Dalam video ini, kami akan menjelaskan salah satu instrumen financial asset, yaitu saham. Lebih spesifiknya, kami akan menjelaskan bagaimana cara memilih saham dan apa saja yang harus diamati sebelum memilih saham. Ada dua analisis yang biasanya dipakai dalam pemilihan saham, yaitu analisis fundamental untuk investasi jangka panjang dan analisis teknikal untuk investasi jangka pendek. Di Bursa Efek Indonesia ada banyak sekali emiten yang dibagi menjadi 9 sektor, yaitu pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, industri, properti, barang konsumen, infrastruktur, keuangan, dan perdagangan, jasa, dan investasi. Jadi, pilihlah beberapa emiten yang menurut kamu menarik yang akan kamu bandingkan nantinya. Hai teman-teman, di sini saya Saniani Rizky akan membahas tentang rasio keuangan dari analisis fundamental saham. Jadi kan kita udah tahu nih kalau semisal fundamental itu yang dilihat adalah jangka panjang perusahaan, dimana ya kita lihatnya dari rasio-rasio keuangan, prospek usaha dan pencapaian usaha, bukan cuma dari analisis tren atau kurva. Di sini kita bahas tentang fundamental, yaitu yang pertama adalah dari rasio keuangan. Nah, di rasio keuangan ini ada beberapa nih indikator-indikator yang boleh kita lihat untuk perusahaan yang ingin kita bidik ya. Oke, rasio pertama yang akan kita bahas adalah ROA, di mana ROA itu menunjukkan suatu keuntungan laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan terhadap keseluruhan jumlah aset. Nah, kalau ROA-nya makin tinggi, maka perusahaan pun makin produktif dalam menghasilkan keuntungan laba bersih. Jadi semakin tinggi ROA-nya, semakin baik juga produktivitas perusahaannya. Kemudian, yang kedua adalah ROE, di mana ROE itu merupakan persentase laba bersih terhadap modal perusahaan. Semakin tinggi ROE-nya, maka semakin baik juga ya perusahaannya. Dan menurut Warren Buffett, seorang pencetus analisis fundamental pertama, itu mengatakan ROE yang baik adalah ROE yang nilainya di atas 15%. Lalu berikutnya adalah market cap. Market cap itu merupakan jumlah saham yang beredar dikali dengan harga saham per lembarnya. Market cap ini menunjukkan nilai pasar perusahaan. Kalau semakin tinggi market cap-nya, maka semakin tinggi juga ya nilai perusahaannya. Lalu kemudian ada EPS. EPS yang semakin tinggi itu artinya perusahaan akan membagikan laba yang semakin tinggi juga ya kepada para pemegang sahamnya. Kemudian ada yang namanya PER. PER itu digunakan untuk memprediksi valuasi harga suatu saham dari perusahaan. Jadi semakin tinggi PER, maka akan semakin baik juga perusahaan dalam prospek masa depannya terhadap perekonomian. Lalu yang terakhir adalah DER. DER itu menunjukkan rasio proporsi hutang terhadap jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi DER-nya, maka perusahaan itu akan semakin beresiko ya dalam likuiditasnya untuk membayar hutang
yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, perlu diingat, alangkah lebih baiknya dalam melihat rasio-rasio ini, kalian membandingkan juga dengan emiten-emiten lain yang sejenis. Ya, semisal kalian mau bidik perusahaan BRI, nah dilihat lagi, mana sih perusahaan-perusahaan yang lebih baik dibandingkan BRI, gitu. Jadi semisal dibandingkan nih rasio-rasio tadi dengan BRI, BTN, atau mungkin BNI, dan saham-saham perbankan lainnya, agar kalian tidak salah pilih dalam menginvestasikan uang kalian. Lalu, kami akan menyampaikan sedikit tambahan tentang analisis fundamental dari Warren Buffett. Yang pertama ada ROCE. ROCE itu mengukur seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba terhadap modal kerja perusahaan. ROCE yang baik itu adalah ROCE yang di atas 12%. Kemudian, pertambahan labanya dapat diprediksi. Pertambahan labanya terus meningkat gitu loh, atau enggak stabil. Contohnya ini adalah pertumbuhan laba dari Sido, di mana dia pertumbuhan labanya bakal terus meningkat setiap tahunnya. Lalu, perlu diingat juga bahwa pendapatan bersih itu memang penting ya untuk perusahaan atau net income nih. Tapi lebih baik lagi, kalian itu memilih dengan emiten-emiten yang hutangnya rendah dibandingkan dengan net income yang baik. Alangkah lebih baiknya lagi kalau kalian memilih saham-saham blue chip untuk saham jangka panjang kalian. Jadi saham blue chip itu merupakan saham dari emiten besar, stabil, finansial asetnya juga sehat. Contohnya seperti BRI, BNI, BCA, Unilever, Indofood, dan lain-lain. Kemudian, kami akan bahas juga sedikit tentang valuasi. Ada dua nih, yaitu overvalue dan undervalue. Overvalue itu harga saham tersebut lebih tinggi dibandingkan harga seharusnya. Dan ada undervalue, yaitu harga saham tersebut lebih rendah dibandingkan harga seharusnya. Tuh, bagaimana sih kita melihat saham-saham mana yang undervalue dan overvalue? Undervalue itu memiliki nilai PER yang lebih rendah daripada PER industri. Kami akan memberikan beberapa contoh saham undervalue yang harganya di bawah Rp150.000, cocok buat kamu kaum milenial yang pengen nabung saham. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai prospek usaha oleh Dwi Etika. Pada poin kedua, analisis fundamental dalam melakukan investasi yang menguntungkan, investor perlu menerapkan strategi berinvestasi yang tepat dengan menganalisis prospek usaha yang dilihat dari ekonominya dan prospek perusahaan yang dilihat dari kondisi keuangannya. Yuk simak penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum investor berinvestasi, menanamkan modalnya berupa kepemilikan modal saham kepada perusahaan, investor perlu memperhatikan hal sebagai berikut yang bisa kita lihat pada bagian yang telah tersediakan di bawah, yaitu terdapat investor, share capital perusahaan, yang kemudian sebelum kita melakukan share capital pada perusahaan, kita harus melihat prospek usaha dan kondisi keuangan perusahaan yang dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kita akan membahas hal yang perlu dilakukan investor sebelum berinvestasi di perusahaan dengan melihat prospek usaha yang dikaitkan dengan ekonominya. Yang pertama, penyumbang produk domestik bruto atau PDB. Dilihat pada setiap tahunnya bahwa komponen penyumbang pertumbuhan ekonomi terbanyak dan stabil masih berada pada sektor industri manufaktur di bidang pengelolaan pada produksi makanan dan minuman. Faktor tersebut dipengaruhi komponen pembentuk PDB terbesar masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2019, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,2% dan konsumsi rumah tangga menyumbang sebesar 56,52% pada kuartal 3 2019 yang tumbuh sebesar 5,1%. Di mana sektor industri terbanyak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 20,27%. Pada nomor 2 yaitu penyumbang ekspor terbesar. Komponen penyumbang nilai ekspor nasional terbesar berada pada sektor industri manufaktur dengan nilai sebesar 100,11 miliar US dollar atau sebesar 1.438 triliun rupiah sepanjang Januari sampai Oktober 2019. Kemudian diikuti oleh industri makanan dan minuman sebesar 21,73 miliar US dollar atau 297 triliun rupiah. Diikuti industri logam dasar sekitar
14,64 miliar US dollar atau sebesar 200 triliun rupiah, serta industri tekstil dan pakaian sebesar 10,84 miliar US dollar atau sebesar 148 triliun rupiah. Oleh karena itu, sektor industri mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai ekspor nasional, melalui peningkatan daya saing produk industri maupun perluasan pasar ekspor di berbagai negara. Jadi, emiten yang aktif melakukan ekspor produknya ke luar negeri dan laku dalam skala internasional, otomatis saham dari perusahaan tersebut jika di hold dalam jangka panjang memiliki prospek bagus dan peningkatan harga sahamnya. Kedua, kita akan membahas cara berinvestasi yang tepat dengan melihat kondisi keuangan perusahaan yang dilihat pada laporan keuangan perusahaan setiap tahunnya, yang bisa kita lihat pada annual report perusahaan di web IDX atau pada web masing-masing perusahaan. Dan atau dengan cara mudah kita bisa melihat ringkasan keuangan perusahaan melalui grafik 5 tahun ke belakang yang bisa kita akses melalui web investing dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, laba bersih dan pendapatan perusahaan bertumbuh. Kita bisa lihat prospek perkembangan perusahaan melalui grafik pergerakan laba bersih dan pendapatan perusahaan. Apabila setiap tahun selalu mengalami kenaikan dan stabil, bisa dibilang perusahaan tersebut memiliki kriteria berfundamental yang baik bagi investor yang ingin menanamkan investasinya untuk jangka panjang. Selain itu, kita bisa lihat operasional perusahaan yang dikelola secara baik memiliki nilai aset yang lebih besar dengan total kewajibannya. Contohnya sebagai berikut yang kita bisa lihat pada gambar yang telah kita sajikan. Pada perusahaan ICBP, yaitu perusahaan Indofood CBC Sukses Makmur Tbk, kita bisa lihat pada web IDX itu menyajikan bahwa pendapatan laba bersih dan pendapatan perusahaan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Itu bisa menjadi indikator bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang bagus dan sahamnya bisa kita hold dalam jangka panjang. Selain itu, untuk cara mudahnya kita bisa akses lewat web investing yang kita bisa lihat melalui perbandingan atau pergerakan diagram batang pada perusahaan tersebut, bahwa di situ terlihat perusahaan tersebut laba bersih dan pendapatannya selalu mengalami kenaikan. Terima kasih. Saya Khairatul Rahman Tias akan melanjutkan menjelaskan apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan investasi, yaitu salah satunya dengan cara kita melihat pencapaian usaha dari perusahaan yang akan kita tuju. Untuk melihat pencapaian usaha tersebut, kita dapat lihat melalui dividen per share atau DPS perusahaan tersebut. Nah, DPS sendiri yaitu jumlah dividen yang dibayarkan kepada investor dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Dividen itu akan dijadikan sebagai laba yang diperoleh perusahaan dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Nah, biasanya perusahaan itu akan membagikan dividen kepada investor dengan harapan investor akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut. Namun dengan adanya pembagian dividen, maka investor akan menuntut pembagian dividen di tahun-tahun berikutnya. Apabila perusahaan pada tahun pertama membagikan dividen kepada investor, namun pada tahun berikutnya tidak membagikan dividen, maka akan menimbulkan prasangka yang tidak baik dari investor mengenai kinerja perusahaan tersebut. Hal ini menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam memberikan dividen, karena dividen sendiri itu merupakan cara untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham. Perusahaan yang melakukan pembagian dividen memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak para investor untuk mendapatkan dividen pada tahun-tahun berikutnya. Karena perusahaan yang mampu memenuhi hak para investor untuk mendapatkan dividen akan meningkatkan kepercayaan investor lain untuk membeli saham tersebut. Dividen menjadi daya tarik oleh para pemegang saham karena merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada investor.
Untuk selanjutnya yaitu earning per share atau EPS. EPS yaitu diperoleh dari pembagian laba bersih dengan jumlah saham yang beredar. EPS merupakan ukuran yang penting untuk landasan pertimbangan seorang investor dalam membeli saham perusahaan. Karena EPS itu menunjukkan tingkat pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasi. Biasanya kalau EPS yang tinggi menandakan bahwa perusahaan tersebut berhasil meningkatkan kinerja perusahaan sehingga kepercayaan investor terhadap perusahaan meningkat dan menarik minat calon investor lain untuk berinvestasi di perusahaan ini. Semakin banyak investor berinvestasi di perusahaan ini, maka diharapkan harga saham akan meningkat. Sedangkan earning per share yang rendah menunjukkan perusahaan memberikan jaminan bahwa perusahaan akan berkembang ke arah yang lebih baik, sehingga tingkat kepercayaan investor kepada perusahaan menurun dan harga saham akan turun. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari DPS dan EPS. Nah, untuk melihat DPS dan EPS, kita dapat lihat melalui website dari investing.com ataupun IDX ataupun Stockbit atau RTI. Nah, sekian dari saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas mengenai analisis teknikal saham, di mana tidak hanya saya tapi juga ada dari Yohan dan juga Kevin akan melanjutkan mengenai analisis teknikal saham. Nah, sebenarnya apa sih itu analisis teknikal saham? Analisis teknikal saham adalah suatu teknik analisa yang digunakan untuk menganalisa fluktuasi harga saham dalam rentan waktu tertentu. Biasanya rentan waktu dalam analisis teknikal saham itu adalah jangka pendek dan juga jangka menengah, atau jangka jam, menit, minggu, hari, maupun bulan, dan tidak sampai bertahun-tahun seperti analisis fundamental saham. Dan biasanya analisis teknikal saham itu melihat sebuah tren harga saham dengan mempelajari data pasar yang sebelum-sebelumnya atau yang sudah lampau, dengan memprediksi suatu harga sekarang dalam bentuk grafik maupun chart. Apa sih fungsi dari analisis teknikal ini? Fungsi dari analisis teknikal itu ada dua, ya secara umumnya, yaitu untuk mendeteksi sebuah tren suatu harga saham, apakah saham itu sedang mengalami kenaikan atau uptrend, sedang mengalami penurunan atau downtrend, maupun sedang bergerak konstan maupun sideways. Dan juga analisis teknikal saham ini memberikan sebuah sinyal kepada investor kapan investor itu harus masuk ke dalam suatu saham atau membeli sebuah saham, maupun keluar dari saham itu atau menjual saham. Dan apa yang mempengaruhi harga saham itu sendiri? Harga saham secara umumnya itu dipengaruhi oleh supply dan demand. Dari ekonomi juga supply dan demand. Ketika supply itu lebih tinggi dibandingkan demand, maka harga tersebut akan mengalami sebuah penurunan. Begitupun sebaliknya. Ketika demand itu lebih tinggi dibandingkan supply, maka harga tersebut akan mengalami kenaikan. Sama seperti halnya masker pada masa-masa sekarang. Ketika masker itu mengalami peminat yang lebih tinggi dibandingkan supply-nya, maka harga tersebut akan naik dari waktu itu sekitar 50 ribuan, 20 sampai 50 ribu sampai harga tersebut naik menyentuh harga 350 ribu. Namun ketika supply itu lebih tinggi atau yang sekarang itu sudah diproduksi massal lagi oleh perusahaan-perusahaan masker, maka ketika supply itu tinggi, maka harga tersebut akan jatuh lagi. Seperti yang kita tahu, sudah 350 ribu, sekarang malah turun lagi menjadi 100 ribuan. Seperti itu. Namun ada faktor-faktor lain yang sebenarnya itu bisa mempengaruhi harga saham itu sendiri. Bagaimana sebuah fundamental itu ada, bagaimana pengaruh politik, bagaimana pengaruh kebijakan dan sebagainya macamnya itu juga bisa mempengaruhi harga saham. Tapi secara umumnya harga saham itu dipengaruhi oleh supply dan demand. Nah, di sini adalah varian chart yang bisa digunakan untuk menganalisis maupun melihat suatu pergerakan harga saham. Ada line chart, area chart, bar, dan juga candlestick. Nah, di sini kalau kita zoom lagi mengenai candlestick, ini adalah pergerakan harga saham ketika di zoom menggunakan candlestick.
ada dua perbedaan, yaitu warna yang hijau dan juga warna merah. Ya, kita bisa melihat secara kasat mata sebenarnya. Namun warna hijau dan juga merah ini mengindikasikan harga tersebut sedang mengalami kenaikan ataupun bullish maupun bearish ketika warnanya merah. Yang ada warnanya ini merupakan body dari candle itu sendiri. Yang body ini mengisyaratkan atau mengindikasikan sebuah harga harga pembukaan dan juga harga penutupan. Dan bisa kita lihat ketika harganya itu sedang naik, maka harga pembukaan itu berada di bawah body bawah ataupun badan yang bawah, dan penutupan ada berada di atas. Karena ketika ini sudah ditutup di sini, maka ketika ini naik maka akan membentuk candle yang baru kan naik ke atas juga. Dan hal tersebut itu berbalik ketika kita melihat candle yang bearish maupun harga yang turun. Dan di sini ada sebuah garis-garis lagi, dan garis ini menunjukkan harga tertinggi dan harga terendah suatu saham. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa pergerakan harga saham, apakah harga itu sedang naik, turun, maupun konstan maupun sideways. Nah, bisa kita lihat sideways itu yang seperti apa sih? Sideways itu adalah ketika pergerakan harga saham itu konstan, tidak naik dan juga tidak turun dalam waktu yang cukup singkat seperti ini. Nah, namun bisa kita lihat dalam 2020 awal sampai ke Maret ini harganya bisa dibilang konstan dari 32.000 sampai 36.000. Namun harga itu disebut dengan sideways. Namun akan berbeda ketika hal tersebut mengalami penurunan yang cukup drastis. Bisa kita lihat di sini itu dari 32.000 menurun sampai dengan 22.000, dan di situ kita sebut sebagai downtrend. Dan ketika sedang mengalami kenaikan dari 22.000 sampai di sini bisa kita lihat ke 30.000, di situ disebut dengan uptrend. Nah, pergerakan harga ini tidak hanya dilihat dari secara kasat mata seperti ini juga, namun bisa kita lihat dari indikator-indikator yang akan kita jelaskan. Di antaranya ada moving average, MACD, dan juga stokastik. Nah, kita bisa lihat di sini yaitu moving average indikator, di mana moving average adalah pergerakan harga rata-rata dari suatu saham yang dapat digunakan sebagai sinyal arah tren market. Nah, bagaimana sih cara kita melihat sebuah tren itu berjalan? Apakah dia sedang naik maupun turun? Cara kita menggunakan moving average. Di sini kita menggunakan dua moving average, yaitu moving average yang kecil yaitu 10 dan juga lumayan tinggi, enggak lumayan tinggi ya, tapi lebih besar dibanding 10 yaitu 18. Dan di sini ada dua warna, ada warna merah dan juga warna biru. Itu mengindikasikan EMA yang kecil yaitu merah dan besar itu adalah warna biru. Nah, bisa kita lihat apa sih tren itu, apakah naik maupun turun? Itu bisa dilihat dari perpotongan-perpotongan dari moving average itu sendiri. Bisa kita lihat pada grafik sini aja karena ini sudah jelas ya, ini mengalami kenaikan. Ketika kita melihat sebuah saham itu mengalami tren naik, maka MA yang kecil atau yang merah itu sedang memotong MA yang kecil, atau MA yang kecil itu berada di atas MA yang biru. Seperti kita bisa lihat ini kan ada di atas, MA warna merah itu ada di atas, dan harga cenderung mengalami kenaikan. Hal tersebut juga berlaku ketika harga saham itu mengalami sebuah penurunan atau downtrend, maka MA yang besar itu sedang memotong MA yang kecil, atau MA yang biru itu memotong berada di atas MA yang kecil atau yang merah. Dan moving average juga bisa menjadi sebuah indikator sebuah investor atau seorang investor untuk melakukan penjualan maupun pembelian. Kapan sih kita harus menjual dan kapan kita harus membeli? Itu bisa dilihat dari sebuah perpotongan itu sendiri, karena kita tahu tren saham itu akan mengalami sebuah kenaikan maupun penurunan. Maka bisa dilihat ketika terjadi sebuah perpotongan, MA yang kecil itu memotong MA yang lebih besar ataupun yang biru, maka hal tersebut itu disebut dengan golden cross, atau sebuah titik di mana kita bisa masuk ke dalam saham atau membeli sebuah saham. Hal tersebut akan berbeda ketika MA yang besar, MA yang biru itu memotong MA yang lebih kecil ataupun yang warna merah. Di sini kita bisa lihat
sedang terjadi sebuah perpotongan, maka harga tersebut akan mengalami penurunan, maka sebuah investor itu bisa melakukan sebuah penjualan, dan titik tersebut itu disebut dengan dead cross. Selanjutnya itu adalah MACD. Dan MACD ini digunakan untuk mendeteksi apakah sebuah saham itu mengalami jenuh jual maupun jenuh beli. Kegunaan MACD ini adalah untuk mengidentifikasi harga saham itu sendiri, lalu mengetahui pembalikan arah tren itu sedang mengalami kenaikan maupun penurunan, dan mendeteksi sebuah momentum kapan kita harus masuk dan kapan kita harus keluar. Mengidentifikasi jenuh beli dan jenuh jual cepat dan mudah mengidentifikasi arah tren. Di sini kita bisa melihat juga bahwa harga saham itu sudah mengalami oversold maupun overbought, atau di sini adalah jenuh jual, dan di sini adalah jenuh beli. Dan jenuh jual ataupun jenuh beli ini bisa mengindikasikan sebuah tren juga, apakah tren itu akan mengalami sebuah kenaikan maupun penurunan. Di sini kita bisa sesuaikan ya. Di sini walaupun masih mengalami sebuah penurunan ketika kita melihat sebuah MA moving average, tapi beberapa saat kemudian akan mengalami momentum uptrend. Sama seperti di sini, itu juga akan mengalami sebuah downtrend ketika sudah mengalami jenuh beli. Dan kapan sih kita harus membeli dan kapan kita harus menjual itu bisa dilihat dari perpotongannya juga, yang tadi dijelaskan golden cross dan dead cross. Nah, selanjutnya itu adalah stokastik. Nah, di sini juga bisa kita melihat sebuah tren sebuah saham dan juga apakah saham tersebut sedang mengalami jenuh jual maupun jenuh beli. Di sini akan lebih gampang ketika kita melihat ada sebuah garis di tengah-tengah ini. Ini kita bisa melihat bahwa di sini adalah nilai 20 dan 0, dan juga di sini 80 sampai 100. Ketika saham tersebut itu memiliki nilai di bawah dari 20 ke bawah, itu saham itu cenderung mengalami sebuah jenuh jual. Di sini bisa kita melihat bahwa ada sebuah indikasi-indikasi jenuh jual. Dan juga ketika sudah berada di atas 80, maka saham tersebut cenderung mengalami yang namanya jenuh beli. Dan hal tersebut bisa mengindikasikan sebuah tren juga. Dan setelah di sini saham tersebut akan mengalami sebuah penurunan, dan setelah dari jenuh jual itu sendiri, maka saham tersebut akan mengalami uptrend. Nah, di sini bisa melihat penjelasannya apabila garis biru memotong garis merah dari bawah ke atas, maka terdapat sinyal uptrend. Begitupun sebaliknya, ketika garis biru itu memotongnya merah dari atas ke bawah, terdapat sinyal downtrend. Nah, seperti itulah ya macam-macam indikator. Walaupun masih banyak indikator, tapi yang kami jelaskan itu tadi ada moving average, MACD, dan juga stokastik. Perlu diingatkan bahwa indikator-indikator ini bukan nilai mutlak, bahwa ketika saya bilang itu akan naik maka akan naik. Tidak seperti itu. Masih ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi harga saham itu sendiri. Bagaimana sebuah tren harga saham itu benar-benar berlangsung, apakah sedang uptrend, downtrend, maupun sedang mengalami sideways, itu perlu dilihat. Karena stokastik maupun indikator-indikator yang lain itu perlu disesuaikan lagi dengan indikator-indikator yang ada juga, dan juga keadaan nyata, apakah sedang mengalami gejolak pasarkah, atau sedang mengalami masa-masa politik dan sebagainya macamnya, itu bisa mempengaruhi harga saham. Jadi seperti itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Yohan. Pada Yohan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Melanjutkan dari Fernanda. Sekarang yaitu ada prinsip dasar analisa teknikal. Jadi prinsip dasar analisa teknikal ini sebenarnya asal-usulnya merupakan bagian dari teori Dow yang dikemukakan oleh Charles Dow. Charles Dow ini asalnya dari Amerika Serikat, ya, sekitar tahun 1900-an ya, di Amerika. Jadi Charles Dow, memang teori dari Charles Dow ini
digunakan untuk menganalisa pergerakan dan arah saham. Jadi memang untuk analisa teknikal, trader memang dasarnya itu adalah mempelajari teori Dow. Nah, teori ini memang masih dianggap relevan sampai saat ini karena memang memang cocok dan pas dan berdasarkan statistik gitu ya. Padahal kan pasar saat ini kan berkembang dengan pesat ya, tapi untuk prinsip dasarnya memang masih digunakan. Jadi di sini ada 3. Yang pertama yaitu market price discount everything. Yang kedua ada price moves in trend. Yang ketiga ada history repeats itself. Kita next. Yang pertama yaitu market price discount everything. Artinya adalah harga yang terlihat pada grafik chart telah menggambarkan semua faktor yang mempengaruhi pasar. Nah, jadi pada analisa teknikal ini faktor-faktor fundamental seperti kondisi ekonomi, perekonomian itu ya, perekonomian, politik, makro mikroekonomi itu sudah tercermin pada harga saham yang ada di pasar. Bukan yang ada di pasar, yang terbentuk di pasar. Nah, karenanya segala sesuatu yang perlu diketahui oleh investor telah tercermin di pasar itu sendiri, yang mana tercermin oleh pergerakan harga saham itu sendiri. Nah, di sini ada gambar ya. Ini saya ambil di internet. Jadi market action discount everything artinya fundamentalnya tuh fundamental dari segi fundamental, politik, psikologi seperti harapan, ketakutan atau kepanikan dari investor, berita, rumor dan permintaan yang tinggi ini semua tercermin di pergerakan harga saham tersebut. Nah, harga saham yang ada di pasar tersebut mewakili semua harapan, ketakutan, ekspektasi akan tingkat bunga, ekspektasi laba perusahaan, proyeksi pendapatan, pemilihan presiden, maksudnya mungkin dari segi politik ya, dan lain sebagainya. Oke, kita next. Nah, yang kedua yaitu price moves in trend atau harga bergerak berdasarkan tren. Nah, harga bergerak berdasarkan ini artinya harga tidak bergerak secara acak ya, melainkan selalu membentuk suatu pola tertentu. Nah, pola-pola ini yang dipelajari oleh atau digunakan ya, dipelajari dan digunakan oleh para analis teknikal. Yang pola-pola ini akan membentuk tren. Jadi bisa trennya itu tren naik atau tren turun. Tentunya tren itu pasti bergantian. Nah, pasti ada yang tren naik, setelah naik ke puncak di fase ini nanti akan turun karena bentuk seperti gunung-gunung ini ya, puncak turunan puncak turunan gitu. Nah, untuk beberapa saham itu dia downtrend atau trennya menurun, namun untuk tren jangka panjangnya itu tetap uptrend. Nah, itu disebabkan karena harga awal atau
harga penutupan pada saat uptrend, lalu ada harga turunannya itu, harga penurunannya itu lebih kecil daripada harga penutupan pada uptrend sebelumnya, tentunya pasti akan terlihat seperti naik terus sedikit tetap naik. Nah, kalau tarik garis lurus dari sini ya, ini kan menunjukkan ini kan karena naiknya curam ya, mungkin sahamnya naiknya sangat ekstrim. Nah, dimana bentuk pola-pola ini akan terus berlangsung hingga ada tanda-tanda bahwa pola pergerakan ini berhenti dan berganti. Jadi di sini setelah trend akan down, rebound, terus turun lagi, rebound lagi, dan seterusnya gitu ya, mengikut. Jadi pola-pola itu akan terbentuk sendiri oleh pasar. Nah, tren itu menurut teori Dow ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu primary trend atau tren utama, yaitu merupakan aspek yang penting dalam mengidentifikasi arah tren pergerakan harga, baik pada saat bullish market atau bearish market. Dan umumnya tren utama ini berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, dalam rentang tahunan, sehingga tren utama ini juga mempengaruhi 2 jenis tren lain. Nah, tujuannya dari identifikasi trennya adalah agar dapat mengikuti pergerakan arah harga, bukan sebaliknya melawan harga. Mungkin potensi untuk harga berbalik itu ada, namun jika kita mengikuti tren, tentunya kita dapat membaca arah pergerakan dan kita akan bisa menentukan entry point-nya kita akan masuk ke harga berapa, atau saat kita tren mulai akan turun berarti kita harus exit pada titik keberapa gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada secondary trend atau trend medium. Secondary trend atau trend medium merupakan tren sebagai reaksi koreksi. Reaksi koreksi itu berarti setelah naik ini akan sedikit turun, nah baru naik lagi, atau koreksi naik ya, rebound gitu. Koreksi atas tren utama yang umumnya berlangsung 1 hingga 3 bulan. Sebagai tren koreksi, arah pergerakan harga tren medium berkebalikan dengan tren utama. Umumnya koreksi atau retracement dari medium trend terjadi sepanjang 50% dari swing trend utama, baik retracement yang membentuk low price pada trend utama bullish dan high price pada trend utama bearish. Ketiga yaitu ada minor trend atau trend minor. Nah, minor trend merupakan pergerakan harga yang berlawanan dengan tren sekunder namun searah dengan tren primer. Umumnya berlangsung selama beberapa hari hingga tidak lebih dari 1 bulan. Nah, beberapa contoh dari major trend yang garis biru ini ya. Jadi ini kita rentangkan berdasarkan tahun. Ini nggak kelihatan jadi, tapi saya mengambilnya dari 2017 sampai 2018. Jadi memang trennya itu naik ya, meskipun kelihatannya naik turun gitu, tapi tren atau ini atau harga suatu saham ini membentuk pola, yaitu pola yang naik. Nah, ini tren utamanya. Nah, untuk minor trennya itu, nah ini yang turun ini. Jadi ini ada major trennya tetap kelihatan ini,
yang seperti ada pergerakan penurunan namun tidak melewati garis tren utama. Artinya, nah di analisa teknikal itu ada dua garis, yaitu garis resisten yang menentukan ketahanan harga untuk terus naik, dan support line, yaitu ketahanan harga bawah. Jadi sampai pol atau sampai batas berapa harga pergerakan ini akan bertahan jadi batas. Jadi uptrend di sini bisa menjadi support line. Lihat ini, jadi kalau ditariknya itu garisnya dari harga tertinggi, mulai dari penurunan ini awal ini ditarik sampai yang terendah, atau di sini sebenarnya bisa. Nah, nanti akan kelihatan. Nah, ini yang kotak kuning ini merupakan minor trend, yaitu tren penurunan tapi yang minor. Jadi makanya ini penurunan ini pasti tidak lebih rendah dari yang pertama. Jadi ini nah ini penurunan yang kedua pasti tidak lebih rendah dari yang pertama, karena tren yang utama atau major trennya itu naik. Terus selanjutnya, oke, lanjut. History repeat itself. Nah, history repeat itself ini artinya sejarah itu akan berulang. Sejarah ini adalah data historis atau pergerakan secara historis itu akan berulang secara terus-menerus, di mana terjadi kecenderungan kuat bahwa pelaku pasar di masa kini akan memberikan reaksi yang sama dengan para pelaku pasar di masa lalu. Hal ini termasuk dalam menyikapi berbagai informasi yang mempengaruhi pasar, sehingga motif pergerakan yang dahulu pernah terjadi bisa terulang lagi. Nah, karena menggambarkan faktor psikologis para pelaku pasar, maka pergerakan historis dapat jadikan acuan untuk memprediksi pergerakan harga di masa yang akan datang. Pola historis ini dapat dilihat dari waktu ke waktu di grafik. Pola-pola ini mempunyai makna yang dapat diinterpretasikan untuk memprediksi pergerakan. Jadi untuk data historis itu biasanya menggambarkan faktor psikologis pelaku pasar. Apakah pasar ini harapannya tinggi atau mempunyai harapan tinggi bahwa harga ini akan naik, atau bahkan misal di masa lalu itu ada suatu momentumnya itu harga mengalami para investor itu kecenderungannya adalah untuk menjual atau misal panik karena melihat atau mendengarkan dari rumor-rumor saja atau melihat berita langsung panik gitu. Nah, itu pola itu data-data tersebut pasti akan berulang di kemudian waktu. Jadi di waktu-waktu selanjutnya itu pasti akan berulang. Oke, lanjut. Nah, uptrend dan downtrend akan terus berulang. Bisa dilihat nih. Yang pertama terjadi penurunan sini, naik lagi, uptrend, down lagi, tapi masih di atas garis support, naik lagi, dan turun lagi. Kalau dilihat dari rentang waktunya itu hampir sekitar di
itu di awal-awal bulan ya. Di awal-awal bulan itu saham ini saya ambil dari Unilever, dan saham Unilever itu mengalami penurunan atau penurunan downtrend harganya, yang mengalami pergerakan harga turun, lalu ketika naik melonjak drastis. Sedikit ada di sini tadi minor trendnya, minor trend lagi, naik turun dan sampai di beneran nih, tapi ada beberapa yang di akhir tahun ya 2014. Nah, tapi secara keseluruhan tren turun downtrend ini akan terus berulang dari waktu ke waktu. Jadi analisa teknikal ini harus harus benar-benar menggunakan analisa yang pas. Jadi ibaratnya kunci itu analisa teknikal itu merupakan kunci pas. Jadi alatnya yang harus pas, tidak bisa diperkirakan. Kalau analisa fundamental kan ibaratnya itu kunci Inggris yang kita nggak tahu seperti apa memprediksinya atau bautnya seperti apa, itu harus kita mengecilkan atau membesarkan. Tapi kalau analisa teknikal ini ibaratnya kunci pas, jadi kita harus lihat harga lalu pakai analisa yang pas supaya dapat mendapatkan atau istilahnya kita bisa entry atau exit dari market. Oke, selesai. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya berikan selanjutnya kepada Kevin. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator dalam analisis teknikal. Apa sih fungsinya indikator dalam analisis teknikal ini? Fungsinya yaitu untuk membantu memberikan sinyal beli atau sinyal jual kepada para trader secara akurat, sehingga trader dapat meminimalisir resiko dan menghasilkan profit atau keuntungan di masa yang akan datang. Ada berbagai macam indikator dalam analisis teknikal. Sebenarnya sih banyak indikator yang dapat kita gunakan untuk menganalisis saham, tapi di sini saya menyebutkan hanya beberapa saja indikator yang dapat digunakan dalam analisis teknikal. Yang pertama ada moving average. Moving average itu merupakan indikator yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan posisi buka atau posisi tutup. Dengan adanya metode moving average ini, kita bisa mengukur pergerakan tren apakah tren akan menunjukkan kenaikan atau bullish, atau apakah tren akan mengalami penurunan atau bearish. Jenis indikator pertama, kita harus menentukan periode pengamatan, misalnya 5, 20 atau 21 hari. Setelah menentukan harinya, maka kita akan lebih mudah untuk melihat sinyal kapan harus open position dan kapan harus close position. Semakin panjang MA yang dibuat, maka akan sangat membantu dalam prediksi tren. Oke, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai MACD atau Moving Average Convergence Divergence. MACD ini merupakan indikator analisis yang dibuat oleh Gerard Apple pada tahun 1970-an. MACD ini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dan mendeteksi tren. MACD mempunyai fungsi untuk menunjukkan tren yang tengah terjadi, serta juga bisa memberikan sinyal untuk melakukan pembelian atau penjualan. Pada indikator MACD terdapat dua garis yang bisa ditemukan, yaitu signal line dan MACD line. Apabila nilai MACD positif, maka pasar bersifat bullish atau tren mengalami kenaikan dan disarankan untuk melakukan pembelian. Sedangkan ketika nilai MACD yang negatif, maka bersifat bearish atau tren mengalami penurunan, sehingga
disarankan untuk melakukan penjualan. 3. Saya akan menjelaskan mengenai indikator RSI. RSI merupakan indikator yang berfungsi untuk mengukur perubahan harga saham pada periode tertentu, sehingga kita bisa menganalisa keadaan pasar pada saat tersebut apakah sudah oversold atau ada di titik jenuh jual atau overbought, ada di titik jenuh beli. Jika secara prinsip penggunaan RSI sangatlah mudah dan sederhana. Ketika RSI mempunyai nilai yang sangat tinggi atau berada di atas 70, maka berarti kondisi pasar sudah overbought atau jenuh beli, sehingga ada potensi untuk turun, dan saat ini merupakan saat yang tepat untuk melakukan penjualan saham. Begitu juga sebaliknya, apabila RSI ini memiliki nilai yang sangat rendah atau berada di bawah titik benchmarknya 30, maka kondisi pasar sudah oversold atau jenuh jual, sehingga berpotensi naik yang cukup untuk dibeli atau untuk melakukan pembelian. Oke, yang keempat kita akan bahas stochastic. Tidak berbeda jauh dengan indikator MACD. Stochastic ini perhitungannya sama persis dengan MACD, namun yang berbeda hanyalah rentang waktunya. Sehingga indikator stochastic ini sangat cocok digunakan oleh para trader yang suka trading saham dengan cara scalping. Dan stochastic ini terdapat 4 komponen, yaitu area atas atau A, garis atas atau GA, garis bawah atau GB, dan area bawah atau AB. Cara menggunakannya adalah ketika kedua garis berada di area atas dan garis merah memotong garis biru menuju arah ke bawah, maka ini adalah momentum untuk melakukan penjualan. Dan jika kedua garis berada di area bawah dan garis biru memotong garis merah menuju ke arah atas, ini adalah momentum untuk melakukan pembelian. Dan sekian, ini adalah indikator yang digunakan dalam analisis teknikal saham. Sekian, terima kasih. Gimana? Udah mulai paham sedikit-sedikit kan tentang analisis saham? Terus, udah tertarik belum nih buat beli dan nabung saham? Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih.